Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan kajian tentang kitab Ushulus Salaf. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya ada nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuwajah bil wujud di tempat ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, asbab tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman. Para mahasiswa yang saya hormati, kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan masalah maratibul idrak atau tingkatan ilmu, ada 6. Tadi disampaikan oleh Kang Supri bahwa tingkatannya itu ada 6. Itu ada al-ilmu, kemudian ada al-jahlul basit, kemudian ada al-jahlul murakkab, ada al-wahmu, asyak, dan az-zan. Kita sudah sampai pembahasan kita kepada yang pertama, itu tentang ilmu, di mana ilmu kemarin sudah sampaikan. Ilmu di sini yang dimaksud adalah wahwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nabinya. Dan juga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Secara singkat kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, bahwa mengenal agama Islam, gitu kan, Islam secara khusus itu adalah makna secara am atau secara umum, itu adalah merupakan ta'abud. Jadi persembahan atau peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sejak diturunkannya sejak syariat itu kan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau diutusnya oleh Allah para rasul sampai antaku masa, sampai datangnya hari kiamat. Itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau Islam secara dengan makna secara khas, secara khusus, itu adalah yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau secara umum bahwa Islam gitu kan itu adalah merupakan agama yang dibawa oleh para rasul. Agama yang para rasul dari mulai rasul pertama Nuh alaihissalam, dan dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai kepada rasul dan nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan agamanya agama Islam. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menghapus agama-agama sebelumnya dan dilengkapi dengan agama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mereka itu beriman, umat yang beriman kepada Nabi Musa pada zamannya, maka dia adalah seorang muslim pada zamannya. Kemudian umat Nabi Isa, dia beriman kepada Nabi Isa pada zamannya, maka dia adalah seorang muslim. Dan ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat-umat yang hidup di sebelum Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Isa, kemudian dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dia tidak mengikuti kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang muslim. Jadi kalau mereka umat Nabi Isa, umat Nabi Musa dan sebagainya macamnya, mereka adalah orang muslim pada zaman Nabi itu. Tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia hidup pada zaman Nabi Muhammad dan dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, maka dia bukanlah seorang
muslim. Nah, ini adalah merupakan agama Islam, ad-din, gitu. Ad-dinul Islam. Agama Islam, karena agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi kalau ada yang kemudian mencari-cari agama selain agama Islam, maka dia itu berarti tidak yakin dengan agama yang diturunkan oleh Allah, agama Islam, dan dia tidak ridha dengan agama itu, maka dia bukanlah seorang Muslim. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi orang yang mengikuti selain Islam, selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, gitu kan. Jadi kalau orang yang kemudian ada mengatakan bahwa agama selain Islam juga sama, gitu, kata agama yang selain Islam juga benar, jadi bukan aja agama Islam yang benar, berarti dia bukan seorang muslim, gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas tegas, gitu. Inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Lalu kita mau nyari apa lagi? Gitu kan. Kalau kita sudah meyakini bahwa agama yang diridhai Allah adalah Islam, maka kita meyakini selain agama Islam, maka dia bukan daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi Islam adalah Islam yang apa? Yang telah diwahyukan oleh Allah, gitu kan? Yang telah kemudian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Itu juga sudah sempurna. Gitu kan? Itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, gitu kan? Bagi kalian. Waalaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Allah itu ridho dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Karena penyempurna agama-agama sebelumnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Gitu kan? Agama Islam. Maka kalau ada yang kemudian mengaku nabi atau mengaku rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi disampaikan juga bahwa wa ma'rifatu dinil Islam itu biladillah. Jadi mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Dalil itu biladillah. Biladillah itu bentuk jama dari dalil. Jadi apa yang disebut dengan dalil itu ada apa yang menunjukkan kepada apa yang dicari. Nah, dalil itu bisa dalil samiyah maupun akliyah, gitu kan. Dalil samiyah apa? Adalah apa yang telah ditetapkan melalui wahyu, gitu kan. Yaitu apa? Alkitab wasunnah. Gitu. Jadi apa yang ditetapkan oleh wahyu yaitu adalah Alkitab dan sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah itu merupakan bagian daripada Alkitab. Karena apa? Nabi menjelaskan, ana wa mislahu ma'hu. Dan aku tidak diberikan yang semisal dengannya, dengan Alkitab, yaitu as-sunnah, gitu kan. Nah, kalau yang dalil dengan akliyah, ya itu adalah apa yang ditetapkan melalui bin nadhari secara langsung, secara teoritis, begitu. Nah, kemudian selanjutnya
tingkatan yang tadi yang sebelumnya adalah wajib yang kita cari itu adalah yang pertama ilmu, gitu kan? Ilmu itu kemudian harus ada 3 yang harus kita ketahui, kita cari, kita ilmui. Dan tadi ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang kewajiban yang kedua setelah ilmu apa? Adalah al-amalu bi, beramal dengannya itu dengan ilmu beramal, gitu kan? Beramal dengan ilmu. Nah, jadi ketika kita kemudian mencari ilmu, setelah ilmu itu kemudian kita dapatkan, maka kita kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi mau nggak mau, gitu kan? Kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, gitu kan? Kita dapatkan. Nah, kenapa? Ini ada sebuah keharusan. Kalau kita lihat di dalam tafsir suratul Fatihah, itu diantaranya oleh siapa? Dijelaskan dalam kitab, diantaranya adalah kitab Hasyiah Durusul Muhimmah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika menjelaskan suratul Fatihah, maka di ayat yang Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami apa jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah an'amta alaihim. Itu orang-orang yang telah engkau ridhoi. Siapakah orang yang telah berikan an'amta, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang-orang yang telah berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada siapa? Para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Kenapa mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka itu menggabungkan antara ilmu dan amal saleh. Nah, beda dengan yang selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdub? Siapakah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Gitu kan. Di antaranya apa? Di antaranya mereka tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu akan datangnya nabi terakhir, yaitu namanya Ahmad. Dalam kitab mereka pun ditulis, dan mereka bergembira makanya akan datang nanti nabi terakhir. Tapi begitu datang, diutus yang datang ternyata Nabi Muhammad, bukan orang-orang Yahudi, hanya orang Quraisy. Mereka kemudian tidak beriman. Nah, mereka tahu, gitu kan? Tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang telah engkau sesatkan. Siapa orang-orang yang telah engkau sesatkan? Maka dijelaskan orang yang ad-dhal, orang yang sesat itu adalah yaitu orang Nasrani, orang Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa landasan ilmu. Gitu. Jadi orang-orang yang beramal tapi tanpa landasan ilmu, gitu kan? Landasan ilmunya itu apa? Ilmu itu kan tadi sudah jelaskan. Tingkatan ilmu yang pertama itu adalah apa? Idrakul syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi proses mengerti sesuatu berdasarkan hakikat yang sebenarnya. Itu artinya berdasarkan hakikat yang sebenarnya, berdasarkan dalil. Jadi ketika kita beramal itu tanpa landasan dalil, itu maka itu sifatnya terkena seperti sifatnya orang-orang Nasrani. Jadi kata para ulama itu yang disebut dengan apa? Itu bukan hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani saja, tapi juga orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang sifatnya sama seperti orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, jadi kita tinggal pilih, apa kita mau ikut dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu menggabungkan antara ilmu dan amal saleh, atau kita mau ikut orang Yahudi yang kita tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya.
Atau sebaliknya kita hanya mau mengikuti orang siapa Nasrani yang mereka itu beramal tanpa landasan ilmu. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, asal satu itu setelah beramal kemudian berdakwah, gitu kan. Berdakwah. Dakwah tu ilai. Berdakwah kepadanya, kepada siapa? Kepada ilmu. Dakwah kepada apa yang telah kita ketahui. Nah, ini setelah kita berilmu, beramal, kemudian kita berdakwah. Dakwah itu adalah mengajak orang, gitu kan, mengajak. Jadi kita mengajak orang untuk apa? Untuk mengikuti, bukan mengikuti kepada kita, bukan mengikuti kepada pribadi kita, tapi mengajak orang untuk mengikuti apa Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngikuti kita masalah, gitu kan? Oh, ngikuti saya, salah. Kita itu harus mengikutinya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti kita. Kita hanya menyampaikan, gitu kan? Menyampaikan, maka menyampaikannya itu berdasarkan kebenaran, gitu, berdasarkan dalil. Gitu. Jadi bukan kita menyampaikan sesuatu itu hanya berdasarkan katanya dan katanya, ecek atau carita, tapi berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma, gitu kan? Ijma. Gitu. Kemarin kan juga sudah dibahas bahwa orang yang mendapatkan kesaksian sebaik-baik, gitu kan? Sebaik-baik manusia, sebaik orang itu adalah para sahabat. Khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa atau itu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat. Kemudian setelah mereka, kurun setelah mereka, abad setelah mereka, yaitu para siapa? Para tabi'in. Dan kemudian setelah itu yaitu asba'u tabi'in. Nah, jadi mereka adalah orang yang dipersaksikan itu sebagai sebaik-baik umat, sebaik-baik zaman. Gitu. Kalau kita nggak ada yang mempersaksikan, gitu. Makanya tidak pantas kemudian mengikuti seseorang di zaman ini. Kita itu mengikutinya bukan kepada orangnya, tapi mengikutinya itu adalah kepada dalil. Jadi jangan kemudian kita menjadi muqallid. Itu kan muqallid apa? Muqallid mutlak. Bukan mustahid mutlak, tapi muqallid mutlak. Pokoknya ya milu, ikut saja gitu. Nah, paling tidak kita itu menjadi muqallid muttabi. Muqallid kita ikut kepada siapa? Kepada dalil, bukan kepada orang. Tapi kepada dalil, ketika dia menyampaikan dalil, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Nah, ini jangan sampai, sering saya sampaikan, jangan sampai kita ketika disampaikan dalil Al-Quran maupun sunnah atau ijma para sahabat, kita lebih memilih pendapat selain dari mereka. Gitu kan? Bahkan Imam Malik bin Anas pun mengatakan, perkataan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini, yaitu menunjuk makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan seseorang itu bisa diambil maupun bisa ditinggalkan, kecuali siapa? Perkataan Nabi. Artinya perkataan seseorang itu harus dimatchingkan dengan dalil, benar enggak? Gitu kan? Betul tidak? Gitu. Ketika orang berbicara, harus begini, maka paling tidak dia harus menyertakan dalilnya. Gitu kan, dalilnya pun harus benar. Jangan sampai dalil yang disampaikan kemudian dalilnya dalil-dalil palsu. Begitu. Atau hadis-hadis palsu. Gitu. Maka tidak bisa. Gitu kan? Tidak bisa kemudian kita menggunakan seperti itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga sama. Sampai mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Yusuf, gitu, wahai Abu Yusuf, gitu kan? Kamu sering bepergian untuk mencari hadis. Apabila kamu menemukan satu hadis dan hadis sudah sahih, sampaikanlah kepadaku apa adanya. Wah, begitu. Ai diurang mah ayeuna mah loba cental teh dengan perkataan, bukan perkataan siapa? Orang-orang yang telah dipersaksikan kebaikannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita lebih banyak berdebat, lebih banyak berdiskusi, berpacental-cental
Gitu kan istilah nama? Itu apa? Dengan perkataan seseorang. Di zaman yang tidak dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW atas kebaikannya. Gitu. Jadi kalau perkataan seseorang itu bisa diambil, bisa ditinggalkan. Tergantung sesuai atau tidaknya dengan dalil. Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Ibnu Abbas gitu kan, ketika menjelaskan tentang ayat faliyah dari ladina yukhalifu anak namri gitu kan. Hati-hatilah orang-orang yang telah menyelisih perintah kami. Gitu kan. Itu Ibnu Abbas menjelaskan sampai-sampai hampir-hampir katanya kalian akan ditimpa hujan batu dari langit. Aku katakan qala Allah wa qala Rasul, aku katakan berfirman Allah Subhanahu wa taala dan bersabda Nabi kita Muhammad SAW, wa taquluna, kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Telah berkata Abu Bakar dan Umar. Nah, ini sebetulnya sebuah pelajaran yang sangat penting dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu. Yusiku ang tanzila hijaratu minas samai, aqulu qala Allah qala Rasul. Gitu kan. Nah, ini ada sebuah pelajaran sangat penting. Jadi ketika sudah disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang satu perkara, kemudian kita lebih memilih perkara yang memilih dalil yang lain yang tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Jadi sekelas Abu Bakar saja gitu kan. Dan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, apabila sudah ada sabda Nabi SAW, sudah ada kejelasannya dari Al-Quran, dan sudah ada penjelasannya dari hadis Nabi SAW, maka perkataan yang lainnya itu bisa ditinggalkan. Gitu kan. Nah, itu Ibnu Abbas sampai begitu menjelaskan ayat itu. Jadi kita pun, apalagi kita, Abu Bakar, Umar itu adalah orang yang sudah dipersaksikan akan mendapatkan surga, dan juga dipersaksikan oleh Nabi sebaik-baik umat. Tapi ketika sudah ada perkataan gitu kan Allah dan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali mengikuti kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Bakar dan Umar kan tidak pernah menyelisihi Nabi SAW. Itu. Ya, ini satu hal yang pelajaran yang penting bagi kita. Nah, kita seringnya dah abi macet Ustadz Pulan, dah abi macet Kiai Pulan. Nah, kita jangan seperti itu, tapi kita harus mengetahui dari mana Kiai Pulan, Ustadz Pulan itu menyampaikan atau memberikan penjelasan. Kenapa berpendapat demikian? Apakah pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah atau tidak, kan begitu? Oh, tidak bertentangan karena ada dalilnya, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Terus ada ijma sahab. Kalau sudah ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan, itu kan tidak perlu lagi adanya ijma. Ijma itu terjadi apabila tidak ada penjelasan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah ijma para sahabat. Salah satunya apa tuh? Di antaranya kan awalnya begitu, kemudian jadi ijma. Gitu. Termasuk pengkodifikasian Al-Quran kan awalnya ditolak karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Umar kemudian mendesak karena banyaknya para penghafal Al-Quran meninggal. Akhirnya kemudian setuju sahabat yang lainnya. Itu jadi kesepakatan. Itu kan begitu. Ya. Nah, jadi harus kita berdakwah. Berdakwah terhadap apa yang sudah kita miliki ilmunya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, dan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi menyampaikan nggak mesti harus dari kiai, dakwah itu nggak mesti harus dari kiai, dari ajengan, dari ustaz. Tapi ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, menguasai ilmunya, meskipun satu ayat, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan. Sampaikan dulu, kemudian kita gitu kan. Jadi berilmu dulu, kemudian beramal dengan ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita sampaikan dakwah.
Jangan pernah kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tapi kita tidak pernah melakukan. Gitu kan. Banyak orang seperti sekarang itu nge-share di WA. Dia diamnya nggak pernah, hanya senang aja nge-share sama begitu. Tapi apa yang dia share itu nggak dia baca, apa yang dia share itu nggak dilakukan sama dia. Itu kan satu hal yang sangat bahaya. Kenapa? Karena dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabara maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Jadi besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mereka itu mengatakan tapi tidak mengerjakan. Jadi ulah nita batur lamun urang acan neng pakai jilbab, urang acan misalkan perempuan belum pakai jilbab. Kan begitu. Salat urang tara salat, begitu. Ya, jadi itu harus kita lakukan, gitu kan. Jangan seperti ilmu lilin. Ilmu lilin itu kan dia bisa menerangi orang lain tapi dirinya hancur. Nah, gitu. Ya. Nah, dakwah itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Gitu kan, dengan berbagai macam cara. Nah. Di dalam kitab ini tuliskan di antaranya bahwa dakwah itu adalah mengajak orang untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu katanya ada tingkatan atau 4 tingkatan. Ada as-salasa, maratibuha itu ada salasa. As-salasa ada 3 tingkatan atau 4 katanya. Itu berdasarkan dalil di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Nah, itu 3. Dan yang keempatnya apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa alladziina zalimu minhum. Jadi kita itu berdakwah dengan apa? Serulah mereka kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Bil hikmah, kemudian wal mau'izatul hasanah. Itu kan dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati dan jidalah debat mereka dengan cara yang baik. Nah, yang keempatnya wala tujadilu ahlal kitab dan janganlah tujadil saling berdebat dengan Alkitab itu melainkan illal ladzina zalamu minhum, melainkan atau kecuali di antara orang-orang yang zalim di antara mereka itu. Yang keempatnya. Jadi yang ketiga ambil 3 itu sampai yang ketiganya. Yang 3 gitu kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan yang keempat warabi'atu qaulu, itu ada yang keempat ada firman Allah Subhanahu wa taala wala tujadilu. Nah, gitu. Alal kitab. Gitu. Nah, maka kalau melihat dari ayat yang kedua ayat ini, mau nggak mau bahwa dakwah itu gitu kan, kita dakwah itu adalah untuk menyampaikan ilmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwahnya itu harus dengan ilmu, gitu kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Basirah itu ada merupakan harus dengan basir dengan keilmuan Al-Qur'an maupun sunnah. Jadi orang memang ketika dia berdakwah paling tidak dia mengetahui apa yang akan dia sampaikan. Jadi harus berilmu. Ilmu dengan hukum syar'i gitu kan, dengan hukum syar'i. Yang akan apa yang akan kita sampaikan. Dan kita orang yang berdakwah itu harus tahu gitu kan kondisi mad'u, kondisi orang yang diseru diajak dakwah itu. Jadi jangan kemudian kita mengajak atau berdakwah tanpa mengetahui gitu kan bagaimana kondisi mad'unya. Mad'u misalkan anak SMP kemudian diberikan pelajaran yang berat gitu. Nah, ini nanti nggak sampai juga gitu. Itu diantaranya seperti itu. Nah, bagaimana dakwahnya? Macam-macam dakwah gitu kan.
Dakwah yang kita lakukan itu bisa dengan menggunakan apa? Misalkan majalah, ya kan? Majalah itu dakwah. Jadi alat-alat untuk berdakwah itu banyak. Misalkan bisa dengan apa? Bil khutbah, dengan ceramah dan khutbah. Atau juga kemudian kita dengan makalat, gitu kan? Tulisan-tulisan. Atau juga bisa kemudian dengan majalah-majalah yang dibuat, atau bisa juga dengan radio, melalui radio, kan begitu. Nah, zaman sekarang ini, zaman medsos ini kan, dalam teknologi modern ini, kita bisa menggunakan dakwah itu dengan apa? Dengan Facebook, dengan apa? WA atau Instagram, atau juga Telegram, gitu begitu. Jadi fasilitas-fasilitas teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Jangan kalah dengan mereka, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka 24 jam berpikir bagaimana caranya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Nah, kita jangan kalah, kita pun sama. Gitu kan. Kita sama. Mereka sabar dalam menyebarkan kesesatan, maka kita pun harus sabar dalam menyebarkan kebaikan. Gitu kan. Jangan kalah. Gitu ya. Jangan kalah dengan mereka. Mereka saja sabar dengan apa? Dengan banyak sabar dengan kesesatan mereka untuk menyampaikan kesesatan kepada orang lain. Nah, kita juga harus lebih sabar juga untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada orang-orang. Isbiru wasabiru warabitu. Isbiru, sabarlah kalian. Warabitu, gitu kan. Dalam terus wasabiru, isbiru wasabiru warabitu. Isbiru wasabiru, dan adu kesabaran. Ada yang mengartikan wasabiru itu adalah adu kesabaran, kata begitu. Jadi kita adu kesabaran. Mereka sabar dalam dakwah kesesatan, kita pun sabar dalam mendakwakan kebenaran. Tinggal adu kesabaran. Itu kan. Jadi urang macan acan, karake nyampaikan satu misalkan suruh pakai jilbab lah, so alim lo, geus merengke deui. Hoream deui, gitu kan dakwah teh jangan. Biarkan mereka. Ya kita sikapi dengan santuy saja. Ketika mereka mengatakan kita mengajak orang lain, ente so aliman. Daripada so zalim, mendingan so alim daripada so zalim. Sabar saja, kita adu sabar. Adu kesabaran dengan mereka. Mereka sabar dalam menyesatkan umat, maka kita harus sabar dalam menyampaikan kebenaran terhadap umat. Gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena memang peperangan asyirah ini bainal haq wal batil itu ila yaumil qiyamah. Peperangan antara yang hak dan yang batil itu akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat masalah selesai. Jadi cenah lu ieu teh kumaha tuh cenah aya wae pasti. Gitu kan. Karena iblis itu kan sudah bersumpah, sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala.